Sistem komunikasi. Sistem komunikasi yang efektif sangat penting dalam manajemen ketiga, karena memastikan semua informasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja tersampaikan dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat. Tujuan utama dari sistem komunikasi ketiga adalah untuk memastikan bahwa setiap pekerja memahami prosedur keselamatan, potensi bahaya, dan tindakan pencegahan yang harus diambil. Komponen utama dalam sistem komunikasi ketiga melibatkan berbagai media teknologi komunikasi. Media komunikasi yang sering digunakan antara lain email, memo, rapat, dan papan pengumuman. Media komunikasi yang sering digunakan dan email digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis yang bisa diakses kapan saja. Sedangkan Zoom digunakan untuk komunikasi langsung dan visual. Teknologi komunikasi seperti internet, perusahaan, dan aplikasi pesan instan memfasilitasi komunikasi yang lebih cepat dan struktur, memungkinkan penyebaran informasi secara real time. Proses komunikasi dalam ketiga dimulai dengan pengumpulan informasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja dari berbagai sumber. Informasi ini kemudian diolah menjadi format yang mudah dipahami dan relevan bagi informasi ini. Selanjutnya, informasi tersebut didistribusikan melalui media komunikasi yang sesuai. Feedback dari pekerja sangat penting untuk memastikan bahwa informasi tersebut dipahami dengan benar dan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dalam ketiga mencakup kejelasan, prinsip-prinsip komunikasi, konsistensi, ketepatan waktu, dan keterbukaan. Informasi harus disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami, konsisten tanpa ada kontradiksi, disampaikan tepat waktu untuk relevasi yang maksimal, dan harus mendorong komunikasi dua arah untuk memastikan transparansi dan pemahaman yang mendalam. Manajemen ketiga adalah upaya terencana dan terorganisir untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan utama dari manajemen ketiga adalah untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja. Ini dicapai melalui kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen puncak penunjukan komitmen terhadap keselamatan pekerja. Manajemen ketiga melibatkan beberapa komponen penting. Yang pertama adalah kebijakan ketiga yang menetapkan standar dan ekspresi kesehatan keselamatan di tempat kerja. Kedua, perencana ketiga yang mencakup identifikasi bahaya, menilai risiko, dan pengendalian risiko. Yang ketiga, implementasi dan operasi yang melibatkan pelaksanaan program ketiga sesuai dengan rencana yang telah disusun, termasuk pelatihan dan sosialisasi kepada pekerja. Langkah-langkah dalam manajemen ketiga dimulai dengan mengidentifikasi bahaya, di mana semua potensi bahaya di tempat kerja diidentifikasi. Selanjutnya, penilaian risiko dilakukan untuk menilai tingkat risiko dari setiap bahaya yang telah diidentifikasi. Setelah itu, pengendalian risiko diimplementasikan, mencakup langkah-langkah seperti pengendalian administratif, teknik, dan penggunaan alat pelindungan diri (APD). Monitoring dan evaluasi adalah bagian penting dari manajemen ketiga. Pengawasan secara berkala dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur ketiga. Audit internal juga dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen ketiga. Berdasarkan hasil pengawasan dari audit, tindakan perbaikan diambil untuk meningkatkan keberlanjutan. Operasi ketiga melibatkan semua kegiatan praktis yang dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Tujuan utama dari operasi ketiga adalah untuk memastikan implementasi efektif dari kebijakan dan prosedur ketiga di lapangan.
Prosedur operasi standar atau SOP adalah elemen kunci dalam operasi K3. Penyusunan SOP yang jelas dan detail untuk setiap aktivitas yang beresiko sangat penting. Setelah SOP disusun, pekerja dilatih untuk mengikuti prosedur ini dalam menjalankan tugas mereka. Pengawasan pelaksanaan SOP juga dilakukan untuk memastikan kepatuhan. Penggunaan alat pelindung diri atau APD adalah komponen penting lainnya. Berbagai jenis APD digunakan sesuai dengan jenis risiko di tempat kerja, seperti helm, sarung tangan, kacamata, dan masker. Cara pemakaian APD yang benar dijelaskan dan pentingnya menggunakan APD ditekankan. Pemelihara dan penyimpanan APD juga diajarkan agar selalu dalam kondisi baik. Pelatihan dan sosialisasi adalah bagian integral dari operasi K3. Program pelatihan berkala diadakan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan pekerja dalam hal K3. Sosialisasi tentang kebijakan dan prosedur K3 dilakukan melalui berbagai media seperti poster, brosur, dan video. Tindakan darurat juga menjadi bagian penting dari operasi K3. Prosedur tindakan darurat disusun untuk berbagai jenis kecelakaan dan situasi darurat. Simulasi tindakan darurat dilakukan secara berkala untuk memastikan semua pekerja tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi darurat. Hasil simulasi dievaluasi dan tindakan perbaikan diambil jika diperlukan. Dengan pembagian tugas seperti ini, setiap anggota dapat fokus pada topik masing-masing dan memberikan penjelasan yang rinci dan jelas. Pastikan juga setiap segmen dilengkapi dengan contoh praktis dan visual yang menarik untuk memudahkan pemahaman.